Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa man juhudihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali hadir dalam kajian subuh kita yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Ustaz Muhammad Nuruddin. Dan beliau alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, yang akan diberikan ilmunya kepada kita akan menjadi amal ibadah kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa pula menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya nanti dan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk ingat waktu kita minta kepada guru kita untuk memberikan materi kajian subuhnya pada hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada yang dibagikan. Mestinya Pak Ketua tadi Pak Ustadz nanti minta ada papan tulis. Jadi ilmu itu bisa nanti mungkin kita bisa bawa buku juga istilahnya, catatan juga ya. Kalau ada papan tulis tentu kita mencatat juga. Baik, insyaallah mudah-mudahan nanti pengurus akan mencoba untuk mencari papan tulis agar supaya agak lebih pertemuan berikutnya aja, pertemuan berikutnya. Baik, Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzah 'anil syuraka'i wal amthal alladzi ja'alana ash-shahra al-istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi min ad-dalal subhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil wujuhi wal asar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin la bai'un fihi wa la khilal. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat serta pandai, Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Al-Iman yang besar tak mau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah semua yang hadir di Masjid Al-Iman pada subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah wa syukrillah bahwa pada subuh kali ini kita diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik serta nikmat-nikmat yang lain sehingga kita menjadi salah satu bagian dari umat Nabi Muhammad yang terpilih oleh Allah untuk hadir salat subuh dan bahkan masih diberikan kekuatan istiqomah untuk ngikutin kajian. Ada yang sholat subuh tapi tidak sempat juga kajian. Kita yang terpilih, kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan subuh pada hari ini menjadi subuh terbaik dari sekian subuh yang sudah kita tunaikan setiap tahunnya, setiap harinya, setiap waktunya. Mudah-mudahan subuh kali ini menjadi subuh terbaik yang insya Allah doanya, gerakan sholatnya, bahkan kunutnya menjadikan posisi kita tinggi nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan selalu berselawat kita terpilih juga menjadi umat yang selalu dipanggil oleh Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baru berjumpa lagi setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadikan kita istiqomah, menjadikan kita dawam terus-menerus melaksanakan ibadah subuh terutama dengan sunnah-sunnahnya. Agar sedikit lebih motivasi, saya akan menyampaikan keutamaan subuh. Kata Rasulullah SAW, laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Law ya'lamuhunna la tuhum walau habwa
ahwan. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah solat itu laisa solatun lebih berat daripada kepada orang munafik dari solat subuh dan solat isya. Maksudnya bagaimana? Orang kalau solat subuh itu terasa berat, itu berarti mohon maaf, dalam hatinya masih ada sifat-sifat munafik. Apa sifat munafik? Diambil dari kata nifakun. Nifakun itu adalah masdar atau isim. Makanya saya pengen kalau ada papan, saya jelaskan urutan kalimatnya. Nifak itu diambil dari wazan nafaqah yunafiku nifakon, wa munafaqan fahuwa munafikun, wa dzaka munafaqun munafik, nafik la munafik, munafaqun munafaqun. Itu tasrif. Jadi kalau bahasa Inggris itu namanya structure. Tapi kalau nahwu itu namanya grammar. Jadi kalau nahwu itu mengurusi tentang huruf akhir. Seperti contoh alhamdulillah, ketika Bapak Ibu menemukan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini bacaannya alhamdulillah apa alhamdi. Nah, itu yang mengurus tentang harkat di belakang itu namanya nahwu. Dalam bahasa Inggris grammar. Nah, kalau structure itu mengurusi tentang perubahan bentuk hurufnya. Kalau kita menemukan fa'ala. Ini kalau kita nggak tahu bisa dibaca fu'ila, bisa dibaca fa'ala, bisa dibaca fa'ala. Padahal hurufnya cuma fa, ain, lam. Tapi kalau tak ada harkat, bingung kita mau bacanya. Atau kita ada kalimat alhamdulillah tidak ada harkat. Ini alhamdulillah atau ada bacaan Allah, Allahu, Allah, apa Allahi. Nah, itu namanya nahwu. Jadi nifak itu artinya adalah dua lubang. Jadi secara etimologi, secara lugatan, nifak itu adalah dua lubang yang dimasukin hewan yerbu namanya. Yerbu ini sejenis marmot, sejenis tikus curut. Jadi ada dua. Jadi munafik itu adalah dua lubang maksudnya, artinya bermuka dua. Jadi mulutnya itu saya Islam, saya iman, tapi tak pernah berjemaah. Nah, ini salah satu contoh. Saya percaya sama Nabi Muhammad, tapi selawat susah, sehari tak pernah baca selawat, cuma di sholat saja. Nah, itu salah satu. Jadi ketika kita sholat subuh terus menerus, maka sifat-sifat munafik itu akan terkikis. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Begitu juga sholat subuh juga, ini kalau pengen didoakan oleh Nabi, maka seringlah sholat subuh. Kenapa? Karena ada Nabi doanya dari hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Kapan waktu pagi itu? Antara sholat subuh sampai muncul matahari. Jadi kalau kita pengen keberkahan didoakan oleh Nabi, maka bangun subuh dan pastikan dari subuh sampai ke terbit matahari kita berzikir, minimal kita ikut kajian subuh. Insya Allah akan didoakan. Kalau Nabi sudah doa, kita kira diterima enggak? Bukan cuma diterima, pasti langsung dikasih cash and carry. Nah, seperti itu. Jadi saya kalau kajian subuh pasti saya akan menyampaikan, karena banyak keutamaan sholat subuh itu, ada sekitar 100 mah. Ini baru 2 saja. Oke, baik. Jadi hari ini karena kita akan memulai, kemarin dipesankan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Hadi, semacam kalau fikih sudah ada Ustaz. Jadi saya ambil hadis arba'in. Ini hadis arba'in ini hadis yang karangan Imam Nawawi. Nama aslinya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal 676. Jadi Imam Nawawi ini salah satunya kitab adalah ini dari pondok jujur saja. Kalau pernah pondok pasti tahu hadis arba'in. Isinya 42 hadis pilihan, dipilih oleh Nawawi karena hadisnya itu sahih, muttafaq alaih, Imam Bukhari. Hadis itu kan ada di kutubus sittah. Sudah saya sampaikan kemarin mungkin, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu kutubus sittah. Ada yang bilang kutubus tis'ah ditambah dengan Ahmad bin Hanbal. Makanya saya tadi bertanya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu tabaraka ta'ala la jabu minas salati fil jami'. Lanya ini la taukid, makanya dia tetap fi'il mudhari'nya tidak rusak, layak jabu. Bukan layak jaba atau minas salati, min huruf jar, as-salati. Jadi setiap ada min ketika masuk kepada isim, maka isim itu menjadi kasrah. Minan nasi, minallahi, tidak boleh minallahu, minallah. Tidak boleh minas salata atau minas salatu. Pasti minas salati karena min adalah huruf jar. Min itu mengejarkan, mengkasrohkan kalimat isim. Ini makanya kalau bisa ilmu tafsir, dulu kenapa saya ngambil jurusan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris lebih gampang, jauh 100 kali lipat daripada bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada tasniyah. Sama dengan kita mengucapkan you itu kamu. Jadi kalau kamu berdua tetap you, tapi kalau bahasa Arab tidak. You, kamu perempuan, anti.
Kamu laki-laki anta, kamu perempuan 2 antuma, kamu perempuan banyak antuna, kamu laki-laki banyak antum. Coba kalau di bahasa Inggris cukup you saja subjeknya. Tak ada YouTube, tak ada YouTuma, tak ada YouTube. Nah, makanya belajar bahasa Inggris itu lebih mudah 100 kali lipat daripada bahasa Arab. Makanya saya tertarik dulu. Jadi saking tertariknya saya dibilang sama kakek saya karena punya pondok pesantren, Bang Mati mana tak ada. Bang Mati tahu tuh kakek saya. Saya dari kecil sudah belajar nahwu. Jadi ketika saya ngambil bahasa Inggris itu, kenapa kamu ngambil bahasa Inggris? Jurusan orang kafir. Padahal saya pengen tantangan saja. Karena saya lihat bahasa Inggris mudah. Yang bikin susah itu karena pronunciation. Jadi karena pronounnya, karena pengucapannya yang susah. Dari kecil tidak diajarkan dengan ABCD, beda dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia itu Bapak Ibu, dia kan sudah dari kecil huruf abjadnya sampai sekarang E. Padahal setelah digabung dengan E, B, E, apple. Karena agak sedikit, kalau mohon maaf, berbeda dia. Jadi itu sudah. Kalau mengucapkan A, B, C, D, pasti A, B, C, D. Tapi ketika sudah digabung C, I, N, T, A. Tapi dibaca tetap cinta. Seharusnya kan cinta, kan begitu mengikuti bacanya. Tapi kalau Indonesia enggak. Jadi dia bilangin C, bilangin I, tetap bacanya C. Baik, nah ini An Umar hadis ini hadis gharib namanya, karena satu orang. Jadi ada hadis gharib, ada hadis masyhur, ada hadis aziz. Nah, gharib ini satu, Umar bin Khattab. Lalu kemudian Ahmad ini Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kitabnya namanya Muwatta. Jadi Ahmad bin Hanbal, kemudian Musnad namanya, Musnad Imam Ahmad, Muwatta itu Imam Malik. Nah, hadis ini karangan Imam Nawawi ini mengarang kitab banyak, Riyadhus Shalihin, kitab Majmu', sarannya kitab Muhadzab, kitab yang terbesar yang dipakai oleh ulama-ulama fikih, karangannya Imam Syafi'i. Jadi beliau adalah salah satu ulama yang sukses, muridnya Imam Syafi'i yang sukses dipakai hujahnya di mana-mana. Riyadhus Shalihin, kitab Al-Manhaj, Al-Majmu', kemudian Minhajul Arifin banyak. Kalau di pondok di Jawa, terutama di Madura, banyak kitab-kitab yang mengacu kepada fikih madhab Syafi'i. Ini ulama terbesar. Jadi untuk lebih berkahnya, kita bertawassul kepada Rasulullah dan kita tawassul kepada Imam Nawawi ini. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Hari ini kita akan mengkaji kajian hadis Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari beberapa sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian kita mendapatkan berkahnya dari Imam Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa aba'i minal anbiya wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal qarabin alaihi wassalatu wassalam wa ila ruhi Abu Zakaria Yahya ibnu Syarfuddin An-Nawawi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh Ustaz Sutarno dibaca hadisnya? Nah, boleh dulu. Karena saya secukupnya saja, jadi biar takut ada yang tak nampak biasanya udah dapat. Nah, biar dapat barokahnya hadis. Ini saya suka hadis-hadis banyak. Abi Hurairah ini hadisnya 5374, banyak Abi Hurairah. Padahal bukan apa-apa Nabi, tapi ketika Nabi kemana-mana diikut. Kalau Umar bin Khattab jelas, selain sahabat Nabi, mertuanya. Anaknya Hafsah dinikahin Nabi. Salman juga begitu, sering berperang dengan Nabi. Ya, Abi Hurairah Ibnu Shahir, Abdullah Ibnu Shahir nama aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Raqabah Tamim bin Aus. Ruqayyah, salah tulis. An Abi Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dainu nasihatun thalatha qulna liman qala lillahi wa kitabi wa lirrasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Artinya Ustaz boleh ya. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Beliau mengulanginya 3 kali. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah nasihat itu? Rasulullah SAW mengatakan, nasihat untuk Allah, kitab Allah dan bagi Rasul dan para imam umat Islam dan orang awam dari kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim, hadis ke-55. Baik, terima kasih Ustaz.
Jadi kalau sekilas mendengar bahasa hadis itu nampaknya datar saja. Tapi pembahasannya ini Bapak Ibu, tapi saya persingkat saja. Ini kalau dibahas bisa sampai 10 jam. Karena ad-dinun nasiha. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sabi. Hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Hadis ini yang menceritakan adalah Abi Ruqayyah, Bapak Ruqayyah. Berarti ini nikop julukan. Jadi maksudnya kalau saya mengkaji hadis, saya harus satu persatu disampaikan. Jadi Bapak Ibu biar paham dan dapat barokahnya hadis. Abi Ruqayyah, Bapak Ruqayyah berarti anaknya Ruqayyah perempuan. Siapa itu namanya? Sahabat Nabi Tamim, putra dari Aus. Jadi bapaknya Tamim adalah Aus, Ad-Dari, datuknya adalah Dari. Nah, berbicara masalah Tamim, ini hadisnya tidak seperti hadis Sayyidina Umar, tidak seperti hadisnya Abi Hurairah 5372, Abdullah bin Umar 1400, Siti Aisyah 1200, kemudian Abdullah bin Abbas 2200, sekitar begitu. Banyak, karena memang mereka orang terdekat. Tamim ini cuma sama niyata asal 18, tapi dari 18 hadis yang diriwayatkan itu semuanya lebih kepada akidah, untuk meluruskan dan menegakkan agama yang kita pakai. Nah, Tamim ini siapa dia? Dia masuk Islam berarti mu'alaf. Masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Itu pun di bulan 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di tahun 11. Berarti Tamim bertemu dengan Nabi tidak sampai 2 tahun. Tapi beliau langsung taat. Nah, ini salah satu bukti dalil bahwa jangan sampai kita memperdengarkan tentang pluralisme agama. Ada yang mengatakan semua agama baik, semua agama bagus. Salah. Nabi ini adalah dalil ketika Tamim masuk Islam, bukti bahwa Nabi mengajak orang masuk Islam. Jadi jangan katakan sekarang kan ada paham-paham seperti itu, pluralisme agama. Pokoknya yang penting berbuat baik, semua agama itu sama. Yang penting baik. Salah. Salah satu contoh, istri Nabi saja, Sofia, itu adalah orang Yahudi. Sofiyah binti Huyai, datuknya namanya Akhtab. Ada juga sahabat Nabi namanya dari Yahudi Husain. Makanya Nabi jangan dipikirkan Nabi itu mengatakan semua agama baik itu batil. Nah, sekarang yang batil dianggap betul. Itu tak boleh. Jadi kalau bisa kita ketemu dengan kawan, yang penting jangan cara-caranya, kita ajak ke Islam. Makanya Nabi SAW ketika mengajak Raja Heraklus, gubernur Arum pada waktu itu Syria, apa yang suratnya yang disampaikan oleh Nabi? Aslim taslam, wa illa fa'alaika dambul arisin. Hei wahai gubernur Rum, masuklah Islam engkau, taslam maka engkau selamat. Wa illa, kalau engkau tidak masuk Islam, fa'alaika dambul arisin, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang Eropa. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi dari dulu selalu mengajak, bukan berdiam diri. Sama dengan kita mungkin punya sahabat, sedikit-sedikit kita sampaikan tentang Islam ini. Jadi ini salah satu bukti bahwa Tamim adalah orang mu'alaf yang diajak oleh Nabi. Makanya ketika Khalifah Umar memimpin, sudah meninggal Nabi, Tamim ini pernah diajak untuk bersama-sama perang untuk menaklukkan kota di Afrika Utara, di Ustad, tepatnya di Kairo, Mesir. Dulu namanya bukan Mesir. Jadi bersama dengan pasukan khusus yang dipimpin oleh Amr bin As. Pada waktu itu, ketika sudah menang menaklukkan Mesir, Tamim ini mengajak semua orang yang Nasrani. Jadi Tamim ini orang Nasrani. Kenapa dibilang Nasrani? Karena dia asli dari Nazaret. Nasrani diambil dari Nazaret, kampungnya Isa alaihissalam. Jadi dipanggil semua orang kafir, orang Nasrani di Mesir itu, sini kau saudaraku sini. Ini ada Islam, aku sudah masuk Islam. Kau enggak usah lama-lama di situ. Karena di Mesir banyak dulu gereja-gereja, bahkan sekarang masih ada di bawah Gunung Tursina itu gereja yang besar. Ini menunjukkan bahwa ketika Islam menaklukkan Mesir tidak pernah merusak kebudayaan orang kafir, orang Nasrani pada waktu itu. Ini menunjukkan karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan di Irak yang sudah notabene negara Arab, gereja masih banyak. Apalagi sekarang di Mesir masih banyak. Tapi beda kalau kita menjadi minoritas, kita ditindas, bahkan dihancurkan seperti yang terjadi di Palestina. Nah, kalau Islam tidak, meskipun dia mengislamkan orang-orang di situ di negara yang memang penuh dengan orang Nasrani atau Yahudi, tidak menghancurkan budaya mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu berdakwah dengan satu. Nah, Tamim ini adalah
yang menetap di Madinah pernah, menetap di Palestina pernah, di Syam pernah. Jadi Tamim ini salah satu bukti bahwa ketika itu ada orang Nasrani pertama kali masuk Islam. Jadi Tamim ini selalu ikut perang di mana-mana. Oleh karenanya dulu itu Tamim sering berdekatan dengan Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia langsung catat. Ini salah satu bukti Tamim ini mendekat dengan Rasulullah SAW sehingga bisa memiliki hadis. Nah Tamim ini wafat pada umur 45. Jadi sebentar beliau. Sekitar tahun 40 Hijriah, 45. Jadi tidak lama beliau. Karena memang Tamim ini masa hidupnya dia menetap di Syam, di Palestina. Jadi di Palestina itu tepatnya di kampung Jibrin namanya, di Halil. Jadi beliau itu meninggal di kampung Jibrin karena di situ pernah dikatakan Jibril datang di Palestina Masjidil Aqsa. Jadi ini salah satu bukti bahwa jangan sampai kita itu menganggap semua agama baik, yang penting dia sedekah, dia meskipun tidak Islam, dia banyak memberikan semen, banyak memberikan kerikil, bahkan bangun masjid. Tapi itu kan hanya di dunia saja. Di akhirat tidak. Wa may yattabi ghairal islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau yang menjadikan agama itu bukan Islam selain Islam dinan sebagai keyakinan, falam yuqbala minhu, maka dia tidak akan dihitung, tidak ada kebenaran di akhirat. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang bukan Islam ketika bersedekah langsung dibalas oleh Allah cash and carry. Makanya semakin kaya. Apalagi bahkan Cina hoki lah, kita bayar, kita kasih anak-anak yatim sama masjid hoki lah. Karena memang langsung dibayar oleh Allah. Itu kata Imam Syafi'i, orang selain Islam kalau bersedekah langsung ditambah hartanya. Jadi jangan heran. Kenapa? Karena nanti di akhirat tak perlu lagi Allah balas-balas lagi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendengar, oh itu sempat bangun masjid tapi dia Islam, bukan. Ya berarti dia keuntungan dunia saja yang diberikan oleh Allah. Akhirat tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ini namanya pegangan hidup. Nah, Tamim ini orangnya adalah zahidan. Disebutkan di sini di syarahnya Hashim bin Mahmud, ini karangannya ulama Mesir, syarahnya, misalnya kitab kuning. Jadi zahidan itu zuhud. Zuhud itu dia merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka zuhudlah engkau dalam dunia, Allah akan mencukupkan dan Allah akan mencintai kamu. Jadi punya rumah satu sudah cukup, jangan mikir yang lain. Punya motor satu sudah cukup. Tapi kata Nabi Muhammad itu wajar manusiawi. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kana ibnu Adamah wadiyan min dhahabin latamanna wadiyan akhar." Seandainya katanya anak Adam manusia, kata Nabi, dia punya wadiyan min dhahabin, satu kertas, lembar kertas dari emas, latamanna wadiyan akhar, pasti dia memikirkan pengen punya lembaran-lembaran emas lagi. Itu wajar. Cuma jangan nanti dijadikan puncak daripada dunia itu adalah sebagai tujuan utama. Jadi kalau kita punya rumah satu pengen berjualan itu manusiawi. Kalau kita punya istri satu terus mau dapat manusiawi juga. Enggak ibu ya. Karena kata Nabi, dikarenakan kenapa? Karena ada kenikmatan dalam menikah itu. Kenapa? Bahkan setiap, jangankan sholatnya kalau kita menikah. Mohon maaf ya. Bersetubuh saja itu adalah ibadah. Makanya nanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa bersetubuh itu dinamakan ibadah? Maka Nabi mengatakan, in wada'ahu fi haramin fahillahu wisrun. Kalau engkau taruh barang itu di tempat yang haram, hillahu wisrun. Apakah itu dosa? Ya dosa Rasulullah. Bersetubuh kalau bukan tempat yang halal, bukan istrinya, maka haram. Berarti itu ibadah. Makanya teman saya setelah sudah 1 tahun dapat istiqoroh, ditanya sama istrinya, "Bang, kok nggak pernah bilang Bang dari awal?" Ibadah tak boleh kasih tahu orang. Nah, ini cuma sekedar contoh aja, Bu. Ya kalau sanggup silahkan. Cuma di situ kan perintahnya nikah 2 atau 3 itu fankihu ma qabalakum. Sama dengan aqimus shalah, memakai fi'il amar. Fankihu, nikahlah kalian. Masna wa thulatha, tapi di terakhir adil. Adil itu maksudnya salah satunya jangan sampai istri pertama itu merajuk. Saya pun masih 1 juga. Karena belum ada izin juga. Kok sampai ke sini? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tamim itu zahidan. Ikna bima qasamallahu aknan nas, kata Nabi. Cukuplah engkau dengan apa yang kau punya, maka engkau akan menjadi agnan nas. Ini superlatif.
Jadi kalau bahasa Inggris itu namanya ada positive degree, ada superlative degree. Agnanas, kamu orang yang paling kaya menurut Rasulullah itu adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Ikna bima qasamallah agnanas. Cukuplah engkau dengan apa yang kau terima pada saat ini. Kau punya motor satu, cukuplah. Ketika engkau sudah merasa cukup, tidak rakus dengan dunia, tidak bermental fakir. Ada orang kaya tapi masih bermental fakir, kurang. Itu namanya orang kaya tapi bermental fakir. Maka ketika engkau merasa cukup, agnanas, engkau termasuk orang yang paling kayanya di dunia, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian sifat dari Tamim ini adalah khatiman bil Quran. Beliau itu selalu menghatam Al-Quran. Kenapa? Karena beliau berguru dengan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi juga. Ubay bin Ka'ab ini adalah ketua panitia pengumpulan mushaf Al-Quran. Beliau itu hafal Quran, sekretarisnya Zaid bin Haris. Jadi yang sering menghatam Quran itu Ubay bin Ka'ab, kemudian Tamim bin Aus. Makanya kenapa saya jelaskan Tamim? Bapak Ibu biar tahu. Kalau Bapak Ibu Umar tahu, Hurairah mungkin sering dengar. Tapi kalau Tamim ini jarang. Karena memang hadisnya cuma 18. Tapi setidaknya ini adalah memiliki predikat radhiyallahu taala anhu. Apa maksudnya? Allah meridhoi. Ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Kok bisa begitu? Ada dalilnya, ada di surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Luar biasa. Khalidina fiha abada. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang sahabat Nabi ini adalah termasuk orang-orang yang terdahulu. Minal muhajirin, baik itu yang orang hijrah ke Madinah atau wal ansor, atau yang ada di Madinah, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, lalu kemudian ikut perang juga Nabi. Ini adalah orang-orang yang dijamin radhiyallahu anhum. Allah itu sudah meridhoi. Apapun yang kau lakukan, engkau sudah beres, masuk surga nanti. Bahkan berjanji waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah SWT. Wa'adda lahum, dan bahkan Allah berjanji di surat Taubah ayat 100, boleh dicatat, nanti bisa dilihat. Dan Allah berjanji kepada as-sabiqun al-awwal, sahabat-sahabat Nabi ini apa? Jannatin tajri, surga yang tajri tahtahal anhar, yang di sekelilingnya itu akan mengalir sungai-sungai. Karena nanti kenapa disampaikan seperti itu oleh Allah? Kita juga masuk surga tapi nggak dekat dengan sungai. Bisa juga seperti itu. Karena tergantung amal kita. Sama dengan di bumi, rumahmu di mana? Rumahmu di Aliman. Rumahmu di mana? Oh, di Duta Emas. Lengkap. Rumahnya besar, satu kolam. Sama juga kita masuk surga. Kamu di kapling berapa? Tipe berapa nanti di surga? Jadi tergantung amal kita. Kita sama-sama masuk surga, tapi kita berbeda nanti. Tapi mudah-mudahan kita bareng juga. Ada kolamnya juga nanti. Ada surga. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kalau ikhlas kita juga ya. Jadi Tamim ini selalu menghatam Al-Quran, tidak putus sampai akhir hayatnya, selalu baca Al-Quran. Ini luar biasa, menunjukkan mu'allaf yang hebat. Orang Nasrani, orang Kristen, tapi masuk Islam, menjadi sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, ikut perang juga, ikut juga mengislamkan orang di Mesir salah satunya. Lalu kemudian dia juga berhujjah hadis Nabi. Ini luar biasa. Dan uniknya, hadis yang disampaikan satu sahabat itu seperti At-Tirmidzi, itu kalau memang sahih, itu yang lain tidak menyampaikan kecuali hadis mutawatir. Karena hadis itu kan ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Sama dengan Kiai Nardi ini menyampaikan, besok wali kota datang Masjid Iman. Oh ternyata yang menyampaikan bukan Ustaz Nardi, ada Pak Raja dan sampai 10 orang. Itu namanya hadis mutawatir. Sama kalimatnya. Lidatihi atau lisfatihi atau lilahtihi atau likalimatihi. Itu hadis namanya. Baik, bagaimana hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, berarti dia dengar langsung. Berarti dia ada di sebuah kajian. Dia duduk ketika itu Nabi berkata. Karena ada juga sahabat mendengar Nabi tapi tak menceritakan ke orang. Sama dengan kita lah contohnya. Kita ikut kajian, saya tadi ikut kajian Ustaz Nuruddin, tapi dia tak pernah bercerita apa isinya. Ada juga yang cerita, oh ya kata Ustaz Nuruddin begini, ibadah itu nikah itu juga ibadah. Nah, itu kan disampaikan. Ada yang tidak menyampaikan. Sama dengan itu. Jadi dulu sahabat banyak yang dekat dengan Nabi tapi tak meriwayatkan hadis. Karena berbeda-beda. Ada yang seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau itu tidak bagus suaranya, tapi beliau takwil, ahli tafsir. Abdullah bin Abbas berarti dia sepupunya Nabi, anaknya dari Sayyidina Abbas, dari sepupu Nabi, berarti dia ponakan Nabi. Jadi ada juga yang pintar baca Quran seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini
adalah anak angkat Nabi. Nabi dulu bertemu dengan Umar Sa'id, jadi peternak, diangkat oleh Nabi masuk Islam, bapaknya sudah meninggal. Baru disitulah sering bersama Nabi karena diangkat Nabi. Dia bahkan dia dianggap ajudan pribadi Nabi. Ketika Nabi tidur dia selalu menungguin di rumahnya. Hadisnya juga banyak, 1300. Karena memang selalu bersama dengan Nabi. Jadi sahabat itu sama dengan kita. Ada yang tak mau tahu gitu, cuma dengerin Nabi saja, tapi tak menceritakan. Karena tergantung dengan pemahamannya. Tapi masuk surga semuanya karena dijamin oleh Allah. Makanya kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu pada zamanku 100 tahun. Jadi ada 3 abad. Abad yang pertama abad Nabi, yang kedua abad yaitu adalah tabi'in. Jadi abad Nabi itu berarti sahabat yang bertemu dengan Nabi langsung. Lalu kemudian yang ketika sudah masuk ke tahun 200 Hijriah, itu namanya tabi'in. Tabi'in itu bertemu dengan sahabat Nabi, beriman kepada sahabatnya dan mengikuti ajaran Nabi. Itu namanya tabi'in. Lalu yang terakhir tabi'ut tabi'in. Tabi'in termasuk salah satunya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan yang lain. Imam Hasan Al-Basri pencetus Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada Imam Abdul Aziz yang kontemporer fikihnya dan macam-macam banyak. Nah, bagaimana hadis Nabi itu? Nabi bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ini perlu diluruskan, kalau tidak dijelaskan nggak paham. Agama adalah nasihat. Maksudnya bagaimana? Nasihat kita ambil langsung. Kata asalnya dari nasihat. Nasoha. Nah, orang Arab mengatakan nasoha, nasihun, itu adalah murni. Jadi diibaratkan di sini dikatakan dalam sarahnya, nasoha itu man nasoha rajul sawbahu idza khatahu fasyubihu fi'lan nasi biha yatajiru min salahil mansub. Nasoha itu ketika orang memiliki kain yang sobek, lalu kemudian dijahit menjadi sempurna, bagus nampak. Itu nasoha namanya. Lalu kemudian ada yang mengatakan nasohatil aslu idza safaitahu minasyam'i. Nasoha itu adalah ketika madu sudah bersih dari sampah sarang lebah, bersih dari lilin, bersih dari kotoran. Ketika diangkat madu itu ditaruh di botol, itu namanya asalun nasihun, madu yang bersih, yang murni. Ada juga mengatakan ulama yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, agama adalah kemurnian, agama adalah ketulusan. Ketika kita melihat zahabun itu emas. Zahabun itu emas belum dikasih. Nasihun itu seperti emas yang baru diambil dari bebatuan, diambil dari tanah. Itu kan masih kotor, belum dibakar. Itu namanya zahabun. Tapi ketika zahab ini, emas ini dibakar, meleleh, murni, dijadikan cincin, dijadikan galung, baru itu namanya zahabun nasihun, emas yang murni. Apa maksudnya? Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah sebuah ketulusan. Agama itu adalah, berarti yang dimaksud agama Islam adalah kemurnian. Agama itu adalah sebuah kesempurnaan, sesempurna kain yang sudah sobek dijahit kembali, sempurna dia. Maksudnya bagaimana? Kalau kita main-main dengan agama Islam, kita akan tereliminasi dengan sendirinya. Makanya ibu-ibu yang mungkin ikut kajian, ikut wirid, tuluskan dalam beribadah hanya karena kepada Allah. Jangan sampai agama itu hanya sekedar ada di KTP, hanya sekedar saya tahu saya Islam. Jangan hanya sekedar pengakuan, tapi praktiknya, implementasinya. Murnikan niatnya. Bapak-bapak, para yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi pengurus, tuluskan niat dalam mengajak orang kepada Tuhan, bukan karena ada kepentingan partai, bukan karena ada kepentingan sekte, bukan karena ada kepentingan golongan. Ustaz seperti saya mengajak orang ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhan, itu bukan karena ada embel-embel saya pengen dipilih nanti di dewan, di pilkada, tidak, tapi murnikan niatnya. Jadi kalau kita sudah murnikan, maka tentulah kita mencintai Allah dengan semurni emas ketika sudah bersih dari kotoran. Setulus madu yang sudah tidak bercampur dengan lilin, tidak bercampur dengan sampah. Oleh karena itu, tapi tentulah bagaimana prakteknya mencintai Allah, samalah kita mencintai istri kita. Kamu cinta sama istrinya? Oh iya Ustaz, murni, tidak ada Ustaz. Tapi gimana? Bukan karena wajah kamu meminang istrimu dulu. Nah itu kan hal yang wajar. Jadi cinta kepada Allah itu wasilah. Puncaknya ke Allah, tapi masalah wajah ya. Kalau memang tak ada wajah, tak mungkin kita mau nikah sama nenek-nenek kan begitu. Makanya dianjurkan oleh Nabi kalau menikah li jamaliha, li nasabiha,
limaliha lidiniha. Sama dengan kita, kamu kuliah, kamu sekolah, buat apa kuliah? Oh, saya karena ijazah. Berarti kamu tidak lihat? Tidak. Saya kuliahnya lillahi ta'ala, tapi masalah ijazah, gelar S1, S2, S3 itu kan wasilah saja. Jangan juga dibalik. Jangan ikhtiar, artinya jangan karena mengambil ijazah terus tidak masukkan dalam hati karena Allah juga merusak ke tauhid. Artinya apa? Jangan kita ikhtiar merusak kepada tauhid. Sebaliknya, dari saking tauhidnya kita juga merusak kepada ikhtiar. Kamu kuliah lillahi ta'ala, iya. Jadi saya ini kuliah kan lillahi ta'ala. Terus kamu sudah berapa tahun? 10 tahun tak lulus. Tak masalah saya tak lulus. Yang penting lillahi ta'ala. Salah juga. Makanya akidah Asy'ari itu al-kasbu. Jangan meniru akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah itu sama dengan kita sekarang. Masalah corona, masalah apa, kalau memang kita mati ya mati saja, itu salah. Berarti Jabariyah dia. Dia tidak tidak percaya dengan usaha. Pokoknya kita nggak usah kerja, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Itu salah. Itu Jabariyah. Ada paham Mu'tazilah, kita ini tak bisa apa-apa, semuanya Allah yang mengatur. Jadi jangan nanti setelah kajian ini subuh, besok hari Senin mau kerja, dibangunin sama istrinya, bang kerja bang, hari Senin. Biasanya ada upacara, Pak. Dek, aku sudah ikut kajian, dek. La haula wala quwwata illa billah. Aku takut merusak tauhidku, dek. Aku nggak usah. Jadi gimana, Pak? Tak kerja. Kalau kita dibikin kaya, dek. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, dek. Kalau Allah menjadikan aku kaya, tak perlu aku kerja. Ya udahlah, bang tidur, bang. Siang bangun dia suaminya. Setelah bangun, dek, apa bang? Lapar, dek. Bang, la haula wala quwwata illa billah. Ternyata istrinya ikut kajian juga. Bang, aku tak mau merusak tauhidku. Maksudnya gimana, dek? Ya aku nggak masak, bang. Kalau memang Allah bikin kenyang, bang, kenyang, bang, tak usah makan. Oh gitu ya, satu-satu berarti. Nah, ini yang salah ini. Jadi jangan karena kita istilah lillahi ta'ala ad-dinun nasiha. Setelah makanya diulang oleh 3 kali oleh Nabi, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama adalah ketulusan, agama adalah kemurnian, agama adalah kesempurnaan bagi akidah kita untuk menjalankan, untuk mengenali apa yang kita sudah lakukan. Jadi jangan nanti salah itu. Makanya kita Imam Hasan Al-Basri, al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Jadi jangan kita percaya takdir sama Allah, tapi bukan berarti kita diam saja, usaha. Ilmu itu, jadi saya itu belajar ilmu. Kalau memang Allah bikin aku bodoh, ya bodoh, tak perlulah belajar, salah. Tapi jangan sampai kita belajar, itu karena puncaknya karena dunia. Oleh karena itu yang pertama, Nabi menyampaikan kulna. Kepada siapa ya Allah? Berkata sahabat itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulna. Kulna ini adalah sahabat bertanya berarti banyak dia sahabat, karena kajiannya itu banyak. Jadi kalau banyak kulna, berkata kami kulna. Jadi kultu kalau sendirian. Qala. Jadi ada tafsir itu qala yaqulu qaulan. Ini tasrif istilahan. Kalau tasrif lugawi ke bawah, qala qalu qalata qolata kultuma kultuna kulna. Ini logawi. Sama dengan fa'ala itu ke bawah, logawi. Kalau yang ke pinggir itu sesuai dengan wazannya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa fa'lan fa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Makanya kalau orang pintar tafsir, dia bisa mencari kalimat seperti saya, Nuruddin. Nur itu adalah cahaya, din agama. Berarti nur itu kalimat fi'il Madinah nawara, menyinari. Nawara yunawwiru, tanwiran, tanwiratan, tanwaran, tinwaran. Banyak wazannya, ada 16 wazan. Harus hafal Bapak Ibu. Kalau sudah bisa paham tafsir dan nahwu, hafal tasrif dengan nahwu, maka bisa mempelajari tafsir Al-Qur'an. Jadi kalau tidak paham dengan nahwu dan sorof susah. Karena memang ulama-ulama terdahulu seperti itu. Makanya dulu itu Al-Quran itu setelah turun ke Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya. Jangankan harkat, titik aja tak ada. Maka diolah oleh ulama-ulama sejak dari Sayyidina Umar, baru dibentuklah itu ada nun, ada ta. Kalau ta itu titiknya 2. Nah, yang pertama, jadi tanya sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa nasihat itu? Tulus itu kepada siapa ya Rasulullah? Akidah kita itu tulus, akidah itu murni kepada siapa? Yang pertama, lillahi, kepada Allah. Murnikan Allah, tuluskan Allah, sucikan Allah, ikhlaskan Allah. Maksudnya bagaimana? Jangan campur Allah dengan yang lain.
Emang ada. Zaman dahulu percaya sama Allah, tapi dia mengatakan Allah punya anak. Surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Kata orang Yahudi, saya percaya Allah itu ada. Saya tahu bahwa Tuhan itu Allah, tapi Allah itu punya anak namanya Uzair. Tak boleh. Sama dengan Nasrani sekarang, dia percaya ada Bapa di surga, ada Allah, dia percaya kepada Allah kepada kita, tapi mereka menganggap Allah itu adalah bapaknya bapaknya Sayyidina Isa, bapaknya Isa. Nah, itu tak boleh. Ada yang lebih parah, ada kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Kibti, ya Hubal, ya Tawud. Apa kata mereka? Saya percaya sama Allah, tapi saya masih menyebut Lata, Uzza, berhala. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa engkau untuk menyembah Allah masih menyembah si Lata, si Uzza, sampah-sampah berhala itu? Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketahuilah, lillahi dinul khalis, sesungguhnya agama yang benar, agama yang murni, yang hanya memurnikan Allah itu adalah Islam. Walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu awliya, pelindung, penolong, maka dia berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Jadi Nabi nanya kepada orang kafir Quraisy, kamu kenapa kok masih menyembah sampah-sampah itu, kata Nabi. Maka Nabi menjawab, nah, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Saya tidak menyembah itu Muhammad. Saya cuma liqarribuna ila Allah. Saya itu masih menyebut-nyebut Lata, Uzza, Manat, Kibti, Hubal, Tawud, itu karena untuk perantara biar aku dekat dengan Allah. Musyrik, syirik. Sama dengan kita prakteknya sekarang. Saya masih syahadat sama, tapi ketika dia praktek, kalau kamu ingin selamat, pakai ini bacaannya seperti ini. Kalau kamu pengen dapatkan gadis itu, kamu seperti ini. Dia tidak menyertakan dengan Allah, bukan berdoa kepada Allah. Praktek-praktek dukun, santai, itu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa sebesar apapun dosa diampuni kecuali kalau syirik. Artinya apa? Allah cemburu. Allah tidak mau diduakan. Subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah amma yasifun. Sucikan Allah dari sesuatu yang syirik, wa amma yasifun, dari sesuatu yang tidak layak. Itu yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha lillah. Mulai sekarang luruskan niat. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, silahkan niatkan hanya untuk Allah. Kalau kita sudah sandarkan kepada Allah apapun pekerjaannya, maka ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita jadi kecewa. Ibu-ibu yang mungkin ke pasar Kutipan Center, dari rumah sudah rencana karena bapaknya, suaminya, dek hari ini kita masak lobster. Siap bang, berangkatlah, tak baca apa-apa. Sampai kita masuk keliling, akhirnya tak nemu lobster. Sampai cari ke mana? Ke Sungai Harapan, tak nemu juga lobster. Akhirnya pulang ngumpat kecewa. Kenapa? Karena tidak niatkan untuk Allah. Coba dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Saya cari lobster ya Allah, suami saya biar senang hari ini, biar tak kemana-mana dia, biar tak ngopi-ngopi di luar. Jadi saya masakin yang enak. Bismillahirrahmanirrahim, rupanya setelah nyampe di pasar tak nemu juga lobster. Alhamdulillah Allah, saya hari ini tidak menemu lobster. Mungkin kalau saya menemu lobster itu nanti saya masak, suami saya stroke ya Allah. Nah begitu. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kalau diterjemah ke bahasa Inggris, perhaps you have things and it's good for you. Perhaps you love things but it's bad for you. Allah knows well, you knows not. Jadi maksudnya bagaimana? Mungkin boleh jadi kita benci sesuatu, tapi menurut Allah itu adalah good for you, adalah baik kepada kamu. Sebaliknya, mungkin kita juga menyangka hal ini adalah baik. Aku pergi ke Jakarta ini pasti baik, tapi ternyata hal itu buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Makanya Nabi ketika sudah meninggal, sebelum meninggal 3 hari, apa yang dipesankan? La yamutunna ahadukum illa ayyuhsina dhanna ila Allah. Jangan pernah engkau mati sebelum engkau berprasangka baik kepada Allah. Jadi hari ini kalau ada Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun, saya sudah tahajud, tapi kenapa doa saya tak pernah dikabulkan? Saya sudah berbanting tulang
ikut kajian subuh, sholat sunnah, baca Al-Quran di Masjid Al-Iman. Tapi kenapa doa saya tak pernah dikabulkan? Doa itu di 3 yang dikabulkan. Yes, no, wait. Yang pertama yes, ada doa kita langsung cash and carry, langsung dibalas oleh Allah. Hari ini kita minta, besok jadi. Ya Allah, besok mudah-mudahan ada insentif dari bos saya di kantor, ada 1 juta. Rupanya bukan cuma 1 juta, 10 juta karena kamu aku kasih pekerjaan yang baru, aku tambah. Ada yang memang no, kenapa? Tidak dikabulkan oleh Allah, bukan tidak diterima, bukan tidak didengar oleh Allah, tapi belum cocok. Dia minta pesawat. Ya Allah, rumah saya sudah besar, ada 3. Saya pengen helikopter pribadi, ya Allah. Seperti artis-artis itu yang viral, ya Allah. Rupanya gak dikasih. Kamu kalau sudah punya pesawat, kamu mati tak sholat lagi. Atau pengen mobil, tak punya mobil sama sekali. Kalau kamu sudah punya mobil, kamu pasti jarang ke Masjid Al-Iman. Akhirnya setelah punya mobil sibuk. Kenapa? Sedikit-sedikit besoknya agak susah itu diperbaiki. Setiap hari dipelet mobilnya. Oh, rupanya begini sebenarnya kasih mobil. Jadi kita jangan berprasangka jelek sama Allah. Kalau doa kita tidak terima, mungkin tidak dikabulkan Allah. Sama dengan anak kecil. Mak, minta pisau, mak. Tak dikasih sama mamanya, sampai nangis-nangis minta pisau. Bukan berarti mamanya tak mau ngasih pisau, karena pisau ini tidak layak sama kamu. Tidak cocok. Kalau kau masih main pisau kata mamanya, nanti kamu tergores. Jadi jangan tinggi-tinggi minta kalau belum dikasih. Insya Allah nanti pasti ada. Tergantung bagaimana kita memperbaiki amal kita. Insya Allah dikasih. Dan yang ketiga, wait. Doa itu wait. Ustadz ini kalau dibahas 10 hari bisa. Ya wait. Wait itu maksudnya bagaimana? Ditunggu. Mungkin kita doanya tidak diterima di dunia, karena di akhirat nanti dikasih semuanya oleh Allah Subhanallah. Atau yang keempat ini, tapi yang ketiga, yang keempat ini hanya sunnah saja. Yang keempat, yang ketiga ini. Yang keempat ini mungkin sudah dibalas dengan keselamatan yang lain. Ada kita kadang nampak sama-sama naik motor di jalan, tapi pas di depan kita itu yang jatuh, kita nggak jatuh. Berarti doa yang kita minta rezeki, dikasih rezeki keselamatan. Kita minta kemarin gaji suruh naik di tempat kantor kita, tapi tak dikabulkan, tak naik-naik, karena kita diselamatkan dari COVID-19. Alhamdulillah. Jadi jangan terlalu berprasangka buruk kepada Allah. Teruslah wala tayasu min rahmatillah wala tayasu min rahmatillah. Teruslah berdoa. Tugas kita itu berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang terbaik. Sedangkan Nabi Muhammad saja, Nabi seorang Rasul selalu diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicantumkan dalam surat Wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Wadduha, demi waktu duha, demi kenikmatan yang aku berikan kata Allah kepada Muhammad. Wallaili saja, dan demi malam ketika mekat. Artinya ketika engkau mengalami kesedihan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Dulu kan ketika turunnya Wadduha, Muhammad ini sampai stres 6 bulan tak menerima wahyu. Tiba-tiba turun wahyu seperti ini. Apa? Salah satunya kalau engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu, walal akhiratu khairun minal ula. Sandarkan semua masalahmu kepada akhirat. Maka khairun minal ula, itu lebih baik daripada dunia. Jadi kalau kita ingin selamat, sandarkan semua, jadikan semua masalah kita kepada Allah SWT. Tujuannya akhirat, bekerja karena untuk Allah, tapi tentu karena itu adalah ikhtiar. Artinya bagaimana? Makanya ada doa dari Nabi, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila nari masirana waj'alil jannata hiya darana. Kata Nabi Muhammad SAW diajarkan, ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu akbar hammina, cita-cita terbesar kami. Jangan engkau jadikan dunia itu adalah the best or the biggest obsession. Obsesi terbesar. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Wala mabalagha ilmina, dan jangan engkau jadikan puncak dari pengetahuan saya. Saya sudah S2, sudah S3, doktor, profesor. Jangan jadikan ilmu yang kau dapatkan itu hanya semata-mata untuk meraih dunia. Kita mengantarkan anak kita ke pondok sampai ke Jawa. Ngapain? Biar dia dapat kerja yang lain. Salah. Ad-dinun belum nasihat. Agamanya belum nasihat. Saya mengantarkan anak saya ke pondok, memuliakan anak saya ke pondok, karena semata-mata anak saya biar dia lebih dekat dengan Allah, dan dia bisa mampu untuk menjadi orang dewasa, dan dia bisa dapat bekerja. Jadi luruskan niatnya. Kenapa engkau ikut kajian subuh? Oh, saya biar nengok ustadznya. Saya biar dengar kajiannya yang menggelegar, yang berbunyi. Tidak, tapi karena ingin saya menambah ilmu. Makanya Allah mengatakan, innama yasallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar, orang-orang yang benar takut kepada Allah dari hamba-Ku adalah ulama. Ulama itu maksudnya bukan ulama saja, orang yang berilmu.
Ulama adalah jamak taksir. Mufradnya adalah plural dari singular ilmun. Amrun perkara. Umara itu adalah pemimpin. Jadi ulama adalah orang-orang yang berilmu, orang berilmu. Orang berilmu itu adalah tujuannya untuk takut kepada Allah. Ketika kita sudah dapat ilmu, maka ketika kita ingin bohong, ketika kita curang, kita ingin menggibah orang, ingat saya takut kepada Allah. Puncak daripada ilmu itu bukanlah orang yang banyak wawasannya, bukan orang yang pintar menulis caption di Facebook, bukan pintar orang yang menulis status di WA, bukan menulis orang yang postingan yang bagus-bagus, tidak. Orang yang punya ilmu dan penuh hikmah adalah orang yang takut kepada Allah. Tujuan kita berilmu adalah takut ya insyaallah, takut kepada Allah. Jadi jangan kita mencari ilmu, mencari kajian bukan hal yang lain pengen dilihat oleh orang. Yang pengurus, yang ustaz, yang siapapun, tuluskan niatnya ajak ke orang ke jalan Allah, bukan karena untuk semata-mata untuk dipuji oleh kalau pengurus yang zaman sekarang luar biasa tuh. Senang kita, tidak boleh luruskan ya. Tergantung kita sendiri yang tahu. Ini yang dimaksud dengan wala ad-dinun nasiha lillahi, kepada Allah SWT. Jadi arti daripada kita nasihat lillahi, kita luruskan Allah, kita murnikan Allah, jangan campur aduk Allah dalam setiap urusan dunia. Ini baru satu, Ustaz. Kemudian yang kedua, wali kitabihi ad-dinun nasiha, agama yang tulus. Agama adalah kemurnian, agama adalah ketulusan. Li kitabihi, tulus kepada siapa? Tulus kepada Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu bil amali bima ja'a bihil Quran. Beramal, melaksanakan, mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Jangan kita ribut masalah lagu saja. Lagunya nggak bagus itu. Sibuk padahal dia sendiri jarang baca Al-Quran. Atau sering baca Al-Quran tapi sekalipun tidak tadabbur makna. Makanya kata Syekh Ibrahim Al-Hawas, salah satu bentuk iman itu bertambah yaitu adalah qiraatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal bihar sujjirat. Ketika langit terbelah, ketika kawakib, planet-planet, bintang-bintang bertabrakan, tatharat wa idzal bihar sujjirat, ketika lautan itu diledakkan, diluapkan. Maka ketika kita baca artinya itu kita merenung. Betul-betul kiamat nanti. Apa yang aku bawa bekal nanti kalau sudah terjadi tsunami lebih besar daripada tsunami Aceh. Ketika bintang-bintang planet sudah kacau, gerhananya bukan cuma 5 tahun sekali. Setiap waktu gerhana, matahari tiba-tiba gelap, tiba-tiba keluar lagi, tiba-tiba bulan kayak mau turun. Nah, itu merenung. Salah satunya kita merenung, pernah nonton film movie 2012 yang kiamat itu, karya Steven Spielberg. Nah itu kalau kita lihat itu adalah gambaran salah satunya. Luar biasa itu. Pintar memang Steven Spielberg, kan banyak film-filmnya bagus. Saya termasuk hobi juga nengok film-film itu. Karena memang untuk memperdaya ingatan saya bahasa Inggris. Kalau gitu hilang. Bahasa Inggris penting juga karena untuk komunikasi dulu saya pernah ikut jemaah tabligh dulu ke Bangladesh. Jadi saya menjadi translator. Jadi ketika kita baca Al-Quran, contoh seperti kita baca surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man rakin wa dhanna annahu al-firaq. Kalla idza balag, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Wa qila man raq, itu saktah kan? Ketika man kita berhenti tak boleh nafas. Apa maksudnya? Ketika nyawa sampai di kerongkongan kata Allah, wa qila, maka dikatakan man, siapa yang akan menolong kamu? Harta yang banyak, saudara yang pintar-pintar, saudara yang ganteng-ganteng, saudara yang cantik-cantik, apakah bisa menolong? Ketika sudah COVID menyerang dan tenggorokan sudah sampai di ujung, nyawa sudah sampai di tenggorokan, siapa yang menolong kata Allah? Wa qila man wa dhanna annahu al-firaq, dan manusia itu akan menyangka disitulah perpisahan kamu dengan dunia. Ini ketika kita baca Al-Quran seperti itu, maka kita cari maknanya. Dari sekarang bolehlah sambil baca terjemahan. Agar apa? Agar kita bisa ad-dinun nasiha. Kita punya akidah mempercayai Al-Quran tidak hanya sekedar oh iya, Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia, pedoman orang Islam. Itu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi tak pernah merenung dengan isi Al-Quran. Jadi kalau kita al-amal bil Quran tidak hanya mengamalkan tapi juga merenung dengan apa yang dilakukan. Makanya kata Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Paling sebaik-baiknya di antara kalian itu adalah orang yang belajar dan mempelajari serta mengajarkan. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang pintar bacaannya, orang bisa tafsirnya. Tidak.
Tapi man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Meskipun kita sudah pintar tajwid, meskipun kita sudah pintar tafsir, jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Ta'allama itu sama dengan learn. Berbeda dengan what is different learn and study. Kalau study itu masih berbatas. I study English, I learn English. Jadi kalau learn itu mempelajari, tidak ada masanya, tidak ada terbatas. Sama dengan ta'allama. Jadi kalau study itu namanya darasah. Ana adrusu bil lughatil arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Ana adrusu bil lughatil injiliziyah. Saya belajar bahasa Inggris. Jadi ta'allama itu jadi sebaik-baik orang adalah yang belajar. Jadi ibu-ibu jangan pernah merasa saya sudah pintar Al-Qur'an. Saya selanjutnya udah basi. Terus saya tak mau belajar lagi, cukup baca-baca saja. Tidak seperti ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah itu terus belajar, kaji lebih betul. Banyak Al-Qur'an itu. Saya aja hanya sebagian hafal-hafal. Karena memang dulu saya juga pintar bahasa Inggris dulu karena mengajar. Begitu juga mengajar tajwid. Kalau nggak ngajar, nggak nyantol di otak ini. Jadi ngajar saya sudah mulai dari 14 tahun. 14 tahun saya sudah mengajar nahwu, mengajar sorab, makanya kalau ada Bang Wadi itu tahu. Jadi saya sudah ngajar di sekolah-sekolah madrasah diniyah itu sudah ngajar. Kalau bahasa Inggris itu tahun 2009. Baru datangnya komputer itu masih pakai WordStar, pakai pita itu masih ya. Saya sudah belajar komputer juga. Ketika sudah selesai tahun 2001 saya di kursus komputer. Saya sudah cari duit saja. Kursus komputer. Bapak saya guru ngaji aja Bapak Ibu. Jadi tak ada kerja lagi. Cukup nungguin orang nganter makanan terus dikasih duit 10.000. Jadi akhirnya saya putar otak, saya sambil mondok itu sambil buka kursus komputer di pondok. Alhamdulillah di pondok itu saya buka berkas bahasa Inggris, buka kursus komputer juga. Jadi memang background saya itu 11 tahun mondok, lalu kemudian banting setir ikut jurusan bahasa Inggris. Memang tantangan sih. Dulu saya sedikit banyak sih. Makanya orang kalau sudah hijrah banyak cobaannya. Maksudnya saya sebenarnya kan niatnya pengen tahu saja bahasa Inggris. Banyak. Itu kami jurusan pondok ambil bahasa Inggris, jurusan orang kafir kan. Ada seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi kita itu mengamalkan Al-Qur'an tidak hanya sekilas membaca. Jadi Bapak Ibu coba cek sekarang. Sudahkah tajwidnya? Kalau tajwidnya belum bagus, tajwidnya aja. Tapi jangan kita ribut tentang banyak nggak bagus. Yang perlu kita bahas itu adalah bisa nggak Al-Quran ini menjadi salah satu bagian dari pedoman hidup kita sehingga kita bisa berpikir, merenung dengan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Ini kita, jadi biar agak singkat sedikit, paling kalau sudah ini sudah cukup. Ustaz sampai jam berapa biasa?